Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat Semangat pagi pagi ya ya semuanya. semuanya. Mudah-mudahan Dalam dalam keadaan keadaan sehat, sehat, semangat, semangat dan dan penuh penuh keantusiasan keantusiasan untuk untuk belajar belajar pemrograman. pemrograman ya. Nah, di Nah, sini di sini yang kita sedang kita perhatikan perhatikan ini ini ulang kita ulangi kembali kembali ya. adalah Adalah pemrograman online ya. online ya. Compilernya Compilernya online ya. online di Online di sini sini artinya artinya tidak tidak perlu perlu tools tambahan, cukup cukup bisa bisa ditulis ditulis dengan dengan menggunakan menggunakan smartphone smartphone ya, atau atau PC PC langsung langsung ke ke browser, browser ya, misalkan di misalkan di Mozilla Mozilla atau atau mungkin di mungkin di Chrome. Chrome ya. Nah, Nah, bahasa bahasa pemrograman pemrograman sekali lagi sekali lagi ditekankan, ditekankan kita kita hendak hendak berkomunikasi, berinteraksi dengan dengan suatu suatu mesin ya. mesin ya. Oke, kalau Oke, kalau kita kita sesama sesama manusia manusia berinteraksi, berinteraksi, berkomunikasi saat ini saat ini misalkan misalkan menggunakan menggunakan bahasa bahasa Indonesia Indonesia ya, dari dari A A dengan B dengan B dengan dengan C C bisa bisa berbahasa berbahasa Indonesia, Indonesia, bahasa bahasa Inggris, Inggris, bahasa bahasa Sunda, Sunda, bahasa bahasa Jawa, Jawa, atau mungkin atau yang mungkin yang lain. lain ya. Misalkan, Misalkan, halo ya, halo ya, nama nama saya saya Barja. Barja ya. Halo, Halo, selamat selamat datang datang di di pemrograman pemrograman Java. Itu Java. Nah, bahasa itu dia bahasa Indonesia. Indonesia. Sedangkan Sedangkan kalau kita kalau kita flashback flashback kembali, kembali, nah cara nah cara kita kita untuk untuk memberitahukan ke memberitahukan ke suatu suatu sistem sistem ini ya ada ada banyak banyak bahasa bahasa ini ya, dengan bahasa bahasa Java, Java, C, C, PHP, PHP, Android, Android ya, ada ada bahasa bahasa .NET ya, .NET ya atau MATLAB, MATLAB, Python dan Python dan lain-lain. lain-lain ya. Saat ini Saat kita ini akan kita akan mempelajari mempelajari dengan bahasa bahasa Java ya, Java, bahasa bahasa pemrograman pemrograman Java. Java. Perhatikan di Perhatikan sini di yang sini paling yang paling penting penting ya yaitu sekali lagi ada ada tentang tentang public public class class main, main ya, lalu ada lalu ada static public void static void main, main dan dan system out sistem out println. println ya. Kita Kita akan akan fokus di fokus di baris baris di di tengah-tengah di tengah-tengah sini di sini dan aja ya dan seterusnya. seterusnya. Contoh Contoh ya kembali kembali kalau kalau kita kita hendak hendak mempelajari mempelajari suatu suatu array array atau ya atau mungkin mungkin tabel. tabel. Nah, Nah, di di sini tabel tabel kita kita beri beri simbol, simbol ya, kita kita kenali kenali dengan dengan simbol simbol kurung kurung buka siku dan buka dan kurung siku kurung siku tutup ya. tutup ya. String String artinya di artinya sini di dia sini dia tipe tipe data ya. data ya. A B A C B D C D E E ya, ya, misalkan misalkan Fazila, Fazila, Anissa, Anissa, Arga, Arga ya, Sita, Sita, Ibrahim, Ibrahim ya. itu Itu string ya. string ya. Sama Sama seperti ini seperti juga ini juga string ya. string ya. Halo Halo dunia, dunia ini ya. adalah Ini adalah string. string. Dan dia Dan di dia di Java Java ditandai ditandai dengan dengan tanda petik tanda dua petik dua ya. tanda petik Tanda dua petik di dua, sini di tanda sini tanda petik dua petik ya. dua ya. ARGS ARGS adalah adalah variabel ya. variabel ya. Contoh Contoh string yang string lain yang lain ada di misalkan sini di ada sini ada string string nama ya. nama ya. Namanya adalah Namanya adalah misalkan misalkan Ryan Ryan seperti seperti ini. ini ya. Atau Atau mungkin mungkin string string kalimat. kalimat ya. Oke. Oke. Misalkan Misalkan kalimatnya kalimatnya adalah adalah hai Hai dunia dunia ya. perkenalkan Perkenalkan nama nama saya saya ya. misalkan Nama saya adalah adalah misalkan misalkan Profesor Profesor Ibrahim. Ibrahim. Misalkan ini Misalnya ini contoh ya. contoh ya. Jadi Jadi selalu selalu diapit oleh diapit tanda oleh tanda petik dua petik ya. dua ya. Sedangkan Sedangkan kita akan kita akan kembali lagi kembali lagi bagaimana bagaimana memodelkan memodelkan ya suatu suatu bahasa bahasa pemrograman di pemrograman sini di ya. sini ya. Contoh yang Contoh lain yang lain misalkan misalkan ada ada integer integer ya, umur. umur. Nah, Integer integer dia adalah dia tipe adalah tipe data ya. data ya. Oke, sama Oke, seperti sama string. seperti String string. String untuk untuk ABCDE. ABCDE ya. Kalau Kalau integer integer khusus khusus untuk untuk angka angka dan tanpa tanpa tanda petik tanda dua. petik dua. Tidak perlu Tidak tanda perlu petik tanda dua. petik dua. Misalkan Misalkan usianya usianya adalah adalah 31 31 tahun. tahun. Nah ya. Titik Titik koma koma artinya di artinya sini di sini menandakan menandakan selesai selesai instruksi instruksi ya yang yang kita kita berikan berikan terhadap terhadap sistem. sistem ya. Oke, Oke, lalu lalu kita coba kita cukup dulu cukup dulu sekian ya. sekian ya. Kita akan Kita akan lihat coba bagaimana bagaimana sekarang bekerjanya bekerjanya objek ya. objek ya. Kalau Kalau kemarin kemarin kita kita memiliki memiliki ya, ini ini kita tidak perlu tidak perlu ditulis ditulis ya. dulu ya. Kita akan Kita akan buat buat suatu suatu kelas yang kelas ya berinteraksi berinteraksi ya ya dengan dengan suatu kelas suatu yang kelas lain. yang lain. Jadi ada Jadi ada kelas kelas kemarin kemarin ada ada kelas murid murid ya berinteraksi berinteraksi dengan dengan kelas kelas main. main ya. Lalu Lalu ada ada kelas kelas murid murid ini ini juga juga berinteraksi berinteraksi dengan dengan kelas kelas mata mata pelajaran. pelajaran. Nah, Oke. seperti ini ya. Mata Mata pelajaran pelajaran ternyata ternyata memiliki memiliki interaksi interaksi ya ya dengan dengan kelas kelas nilai. nilai ya.
kelas nilai ya. Nilainya apa Nilainya apa saja? saja? Misalkan Misalkan ada integer tugas ya, integer ujian ya, atau mungkin asesmen ya, terus integer kehadiran, misalkan seperti ini ya. Kehadirannya apakah hadir terus atau dalam 10 pertemuan apakah hadir terus atau tidak? Ini contoh ya. Oh, tidak hadir satu kali, berarti dia 9 ya. Hadir terus berarti dia 10 penuh ya, seperti itu. Oke, ini contoh-contoh seperti ini ya. Oke. Di mata pelajaran ini banyak ya. Ada mata pelajaran berhitung ya, pelajaran membaca, pelajaran tentang sejarah atau mungkin cerita rakyat ya, atau tentang suatu kesenian ya, bahkan pelajaran tentang bahasa ya, tentang bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, atau mungkin bahasa-bahasa yang lain ya. Oke. Nah, yang perlu teman-teman di sini perhatikan ya, saat ini kita coba dulu flashback kembali ya. Kita cukupkan di tentang string dan integer dulu ya. Oke, contoh di sini kelas nilai tadi akan berinteraksi ya, berelasi ya, akan dikaitkan dengan mata pelajaran ya. Nah, mata pelajaran di sini dia string ya, memiliki nama mata pelajarannya apa ya, nama mata pelajaran ya. Bahkan nanti kalau teman-teman lanjut studinya akan dikenali dengan istilahnya master data atau basis data, atau istilah bahasa Inggrisnya database ya. Masing-masing siswa ya atau objek pasti memiliki semacam ID ya, atau mungkin kode ya. Tersebut di sini ada kode ya, kode mata pelajaran ya. Oke, contoh seperti ini dulu ya. Nah, sedangkan murid, nah murid sama, dia punya kode murid, ID murid ya. Biasanya nomor induk mahasiswa ya, nomor induk siswa, nomor induk murid ya, atau nomor induk pelajar ya. Kalau di pegawai punya NIP ya, nomor induk pegawai ya atau karyawan ya. Kalau masyarakat pada umumnya memiliki kode unik juga, namanya nomor induk ya, kependudukan ya, yang biasanya tertera di KTP ya. Oke. Dan seterusnya ada nomor induk di kartu keluarga ya, atau mungkin apa? Nomor kode yang lainnya ya. Untuk apa dia kita pelajari? Nah, nanti di teman-teman akan dikenalkan atau mendalami suatu basis data. Database ini berfungsi sebagai master data. Dikatakan master data bukan berkaitan dengan kungfu ya, atau mungkin pencak silat, bukan, atau bela diri, tapi lebih semacam kalau kita pernah mempelajari input output mengetikkan di Excel ya, Microsoft Excel. Nah, mirip akan membuat seperti itu untuk memudahkan saat ada data yang diisikan, data yang diolah, dan data yang akan ditampilkan ya. Nah, nanti apakah dari Excel tersebut atau database tersebut berbentuk grafik, berbentuk tabel ya? Bisa ya nanti. Oke, ada nilai mata pelajaran kalau murid katakanlah dia memiliki string nomor induk murid ya atau mahasiswa, dan memiliki nama mahasiswa. Kalau yang di atas ini nama mata pelajaran ya. Yang di sini nama maksudnya adalah nama murid ya. Oke, atau nama mahasiswa seperti ini. Oke, selain punya nilai seperti ini ya, perhatikan di sini dia memiliki suatu metode namanya konstruktor public nilai ya, seperti ini. Public nilai. Oke, semuanya kita tuliskan di sini integer tugas, integer ujian ya, misalkan ujian tengah semester ya, ujian akhir semester ya, ada kuis, ada tugas individu, ada tugas berkelompok ya, atau mungkin tugas membaca, tugas berhitung, tugas bernyanyi ya, atau mungkin tugas bercerita.
Nah, ini bisa kita kelompokkan menjadi tugas ya. Apakah boleh dirinci, Pak Barja? Boleh, silahkan ya. Saat ini kita hanya untuk memudahkan saat mendeskripsikan atau memodelkan ya kerangka-kerangka suatu nilai mata pelajaran atau murid ya. Kalau pada suatu HP, smartphone, kira-kira apa saja ya eh, model atau mungkin properti ya atau apa ya namanya ya ciri khas ya yang ada pada HP. Contohnya HP ada mereknya, warnanya, harganya ya, ukuran, resolusinya, terus tahun produksi, nah seperti itu ya. Tebalnya, berat HP ya, seperti itu dan lain sebagainya. Kalau pada mobil misalkan, mobil dia punya warna, punya merek ya, ada kapasitas kursi ya, terus masih garansi atau tidak, tahun produksi ya, seperti itu. Oke, apakah ada garansi atau tidak ya? Itu pada suatu mobil ya, mobil, smartphone ya, orang. Kalau orang jelas minimal dia punya nama, punya nomor KTP, tinggi badan, agama, golongan darah, jenis kelamin, nomor telepon, ya, email mungkin ya, kewarganegaraan ya, warna kulit mungkin ya, sampai seperti itu silakan ya. Ini contoh saja ya. Oke, integer ujian, lalu ada integer kehadiran ya. Integer artinya bilangan bulat ya, bilangan bulat. Contohnya bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 ya, 10, 20, 1000 ya, 19, 31, -2, -4 ya, angka 0 ya, itu adalah bilangan bulat ya. Kalau bilangan pecahan atau kontinu kemarin masih ingat teman-teman 7,1 ya, 22 dibagi 7 itu adalah bilangan kontinu ya, bilangan real ya, bilangan pecahan ya. Oke. Nah, di sini kita untuk melakukan konfigurasi menyeting ya. Nilai pada baris 5 ya, pada baris 5 ini akan disetting ya untuk dimasukkan ke dalam namanya ini adalah atribut ya, ke baris 2, 3 dan 4 ya. This dot tugas ya sama dengan tugas, this dot ujian sama dengan ujian, dan this dot kehadiran sama dengan kehadiran ya. Oke, seperti ini dulu. Lalu kita bisa tambahkan public void info nilai, misalkan seperti ini ya. Info artinya menampilkan ya, mendisplay ya. Jadi tertampil nanti nilai ujiannya berapa, tugasnya kehadiran ya, atau mungkin apakah lulus ya atau tidak. Oke. Atau mungkin dia bisa lulus atau tidak, terus mungkin muncul ya nilai indeksnya berapa ya dan lain sebagainya. Contoh di sini public void info nilai ya, sistem out println di sini akan muncul berikut misalkan data nilai mata pelajaran yang dimaksud ya. Contoh yakni println nilai tugas ya, nilai tugas sama dengan nah di sini tugas ya, atau boleh kita tambahkan this dot tugas ya. Dia mengacu pada baris 2 ya, pada baris 3 dan baris 4. Kata-kata this menunjukkan pada atribut ya. Kata-kata this ini menunjukkan pada atribut, merujuk, merefer ya, mengacu pada tugas ujian kehadiran pada baris 2, 3 dan 4 ya. Lalu ada lagi sistem outprintln nilai tugas, lalu nilai ujian ya sama dengan this dot ujian ya. Lalu ada lagi sistem outprintln di sini kehadiran ya, kehadiran apakah dihadir terus atau tidak gitu ya. This dot kehadiran ya. Kehadiran seperti ini. Oke, lalu boleh kita tambahkan suatu kondisi ya. Jika, misalkan, jika nilai kehadiran dulu deh ya. Jika nilai kehadiran ya
Ini huruf K-nya huruf kecil ya. Ini sama huruf U-nya huruf kecil ya. Huruf kecil. Jika kehadiran kurang misalkan dari 7 ya, maka di sini this dot ujian akan berkurang ya. Ujian sama dengan this dot ujian dikurangi misalkan 25. Ini contoh ya, seperti ini dia. Jadi apa namanya? Kita memberikan semacam sanksi ya. Oke, misalkan kalau di perkuliahan atau mungkin di sekolah ya, baik itu SD, SMP, SMA, sebaiknya persentase kehadiran, persentase presensi atau kehadiran ya, presensi itu kehadiran, kalau absensi ketidakhadiran ya. Nah, presensi atau kehadiran diperhitungkan ya. Bis dot ujian sama dengan ujian dikurangi 25 ya, turun misalkan seperti ini. Lalu baru kita akan eh, beri suatu kondisi ya. Kalau nilai ujiannya dia lebih besar dari misalkan 75 ya. Oke, tapi ya atau dan ya ampersand dua kali ya. This dot ujian ya juga lebih kecil sama dengan 100, maka kita sampaikan nilainya baik ya. Oke, nilainya adalah A. Oke, seperti ini ya. Lalu else if ya. Oke, else if this dot ujian ya, lebih besar dari 65 ya. Tapi atau dan ya, this dot ujian kurang dari atau sama dengan 75. Oke, maka sistem outprint learn nilainya sama dengan B ya. Oke. Ada lagi else if indeksnya ya. Indeks nilai kita sebut di sini ya. Indeks nilai A, indeks nilai B, lalu this dot ujian ya lebih besar dari 55 ya, dan atau tapi ya, dan tapi this dot ujian kurang sama dengan 65, maka indeksnya adalah C ya. Maka indeksnya adalah indeks nilai C ya. Oke. Seperti ini. Terus else if this dot ujian lebih besar dari 0 ya. Tapi this dot ujian kurang dari 55, maka indeksnya adalah D ya. Tidak lulus kalau D ya. Indeks nilai D ya, seperti ini ya. Else yang lain ya, sistem outprint learn di sini. Oke. Sistem outprint learn indeks nilai tidak terdefinisi ya. Misalkan nilainya 700 ya, nggak ada ya. Oke, nilainya 7000 misalkan ya, nggak ada juga ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini beberapa ya seperti ini. Oke. Terus bisa kita juga kasih apa namanya di sini, atau bisa disatukan ya di sini ya. Keterangannya misalkan dia lulus gitu ya. Bisa kita dikasih suatu keterangan misalkan lulus. Nah, seperti ini ya. Ini lulus, lulus, misalkan ini sama lulus. Nah, di sini dia tidak lulus ya. Tidak lulus. Kalau bisa seperti ini kita tambahkan. Oke, lalu ini pada info nilai ya. Oke, coba kita kembali ke atas, kita perlihatkan. Dari ada kelas nilai ya, tugas ujian kehadiran. Ini adalah namanya
field atau atribut ya, yakni ciri khas yang melekat suatu objek ya, suatu objek misalkan nilai ya. Kalau tadi pada mobil ya, objek mobil apa saja atributnya atau fieldnya ya, atau namanya variabel global ya. Apa saja pada mobil? Warna ya, harga, tahun produksi, nomor polisi, nomor mesin, ya, mereknya apakah Toyota, Suzuki ya, apa tuh, Mitsubishi atau Honda ya, oke, atau Ducati ya, atau Yamaha seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau ini dia pada baris 5 adalah konstruktor ya, public nilai. Oke, pada baris 5 di sini ada parameter atau argumen ya. Parameter atau argumen. Sedangkan pada baris 10 ini adalah suatu metode atau subrutin atau operasi atau proses ya. Atau subproses juga bisa ya. Bertipe prosedur ya, karena ada istilah void ya. Tapi misalkan dia selain void ya, maka juga kita kenal sebagai metode fungsi ya. Oke. Oke, kita akan lanjut pada kelas nilai sudah. Nah, pada kelas mata pelajaran sekarang. Nah, pada kelas mata pelajaran, ternyata selain memiliki nama dan kode, kita akan coba ya menggabungkan ya dengan kelas nilai ya. Jadi ada kelas nilai di sini. Nilai ya, nilai. Perhatikan di sini adalah namanya uppercase ya, sedangkan di sini lowercase, huruf kecil ya. Apakah boleh di sini dia dikasih nama yang lain ya? Misalkan nilai sama dengan value misalkan, boleh, tidak masalah ya. Oke. Ini sama nih tipe data ya, sama seperti ini, string tipe data ya. Oke, tapi lebih tepat kita mengatakan tipe kelas ya, nilai, tipe kelas string ya. Kalau integer Pak Barja, kita mengatakan tipe data. Nilai value ya. Oke, kita akan berikan sama seperti yang itu, ada konstruktor, public, mata pelajaran, ada string nama mata pelajaran, ada string kode mata pelajaran, dan ada nilai value. Oke, seperti ini. This dot nama sama dengan nama, this dot kode sama dengan kode, this dot value sama dengan value ya, seperti ini. Oke, lalu sama kita beri suatu metode ya, void misalkan info mata pelajaran ya, mata pelajaran, yakni system out print. Oke, kode atau maaf, nama mata pelajarannya adalah sama dengan this dot nama ya, nama pelajaran, nama mapel ya, mata pelajaran. Oke, lalu ada println ya, di sini kode mata pelajaran sama dengan this dot kode ya. Lalu nilainya bagaimana Pak Barja? Maka kita cukup value dot info info nilai ya. Nah, info nilai artinya pada baris 44 ya. Pada baris 44 ini, perhatikan baris 44 dot titik maksudnya dot info nilai mengacu pada info nilai yang ada pada baris 10 ya. Oke. Nah, pada baris 10 yakni pada kelas nilai ya. Perhatikan nilai kelas 1. Nah, nilai dia memiliki public void info nilai ya. Sehingga bisa kita akses ya, public ya, bisa diakses di kelas mata pelajaran ya, yakni value. Nah, value dicek pada baris 35 dia bertipe nilai ya. Nah, sehingga bisa apa namanya? Sehingga bisa mengakses kelas nilai ya. Oke. Setelah memiliki mata pelajaran ya, maka kita coba ya berrelasi ya, maka kita akan mengkaitkan ya, menghubungkan antara mata pelajaran dengan murid.
Kalau tadi ada kelas nilai, kita hubungkan dengan mata pelajaran. Nah, sekarang kelas mata pelajaran kita hubungkan kelas murid ya. Ada mata pelajaran ya, kita beri nama subjek, misalkan namanya seperti ini ya. Mata pelajaran kita beri misalkan subjek ya. Masih sama, ada public murid. Nah, seperti ini ya. Ada string name, ada string nama, dan ada mata pelajaran subjek. Masih sama ya. Maaf, ini murid ya. This dot name sama dengan name. This dot nama sama dengan nama. Dan this dot subject sama dengan subject ya, seperti ini. Lalu untuk infonya bagaimana? Public void info murid. Nah, oke. System of print ya, artinya dia ingin menampilkan ya. Oke. Name ya. Name murid sama dengan di sini this dot name ya. Lalu ada print ya, di sini dia nama, oke, sama dengan nama murid ya. Nama murid atau di sini kita tulis saja ya. Nomor induk murid atau mungkin mahasiswa ya. Sama ya. Nama lengkap murid. Nah, bisa seperti ini. This dot nama ya. Oke. Setelah itu subjek ya. Dot info mata pelajaran ya. Sederhana ya. Oke, di sini sudah saling berelasi tiga kelas. Nilai ya, direlasikan ke mata pelajaran. Mata pelajaran direlasikan ke murid, dan murid ya hendak kita pasangkan, ya, relasikan, kita hubungkan dengan kelas main ya. Di kelas main kita akan coba menggunakan suatu struktur data sederhana namanya tumpukan ya. Kalau kita melihat kata-kata tumpukan ya, coba kita berimajinasi ada 5 buku ya. Buku pertama ditaruh pertama kali di bawah. Buku kedua ditumpuk di atas buku pertama. Buku ketiga ditumpuk lagi di atas buku kedua ya. Buku keempat ditumpuk lagi di atas buku ketiga. Dan buku terakhir ya, buku terakhir ini adalah buku kelima, ditumpuk di buku keempat, di atas buku keempat ya. Kalau sistem tumpukan seperti itu, sehingga kalau kita hendak mengambil ya, atau mungkin menghapus ya, mengambil atau memproses istilahnya, maka yang pertama kali akan mudah diambil adalah buku yang ada pada terakhir ya, yakni buku kelima, buku yang ada paling puncak, buku yang ada pada paling atas ya, yang mudah pertama kali diambil dengan mudah ya. Pak, ini bukunya tipis atau tebal? Asumsi misalkan tebal ya, biar memudahkan ya. Misalkan tebalnya 10 cm ya bukunya. Buku pertama 10 cm ya, buku kedua, ketiga, buku keempat 10 cm, buku kelima 10 cm ya. Berat berarti ya. Sehingga paling mudah kita akan menghapus itu adalah buku yang terakhir ya. Ini sistem paling mudah. Kalau dia ingin menghapus buku di yang ketiga, bagaimana Pak Barja? Maka buku kelima kita ambil dulu ya. Buku keempat kita ambil lagi. Maka buku ketiga kita buang, hapus ya. Setelah itu buku keempat kita letakkan lagi di atas buku kedua. Oke. Nah, lalu buku kelima kita letakkan lagi di atas buku keempat. Sehingga total buku ada 4, yakni buku pertama, kedua, keempat, dan kelima ya.
Tapi sekali lagi di sistemnya tumpukan ya, kita asumsi yang paling sederhana dulu adalah buku terakhir paling mudah untuk diambil paling pertama. Namanya adalah LIFO ya. Last in first out ya. Last in ya, terakhir dimasukkan, terakhir ditambahkan, last in ya. First out ya. Pertama kali bisa diambil ya. Oke, pertama kali bisa diproses seperti itu. Itu adalah struktur data sederhana ya. Oke, butuh apa saja untuk tumpukan yang versi array di sini? Kita butuh jumlahnya ya. Misalkan namanya ukuran, ada integer, indeks ya. Indeks pertama, kedua, ketiga, keempat atau keberapa. Lalu ada tipe datanya, yakni mata pelajaran, murid ya. Murid, nah di sini misalkan pelajar ya, seperti ini. Oke, ada seperti ini. Kita akan tulis di sini public main. Oke, di sini ada integer jumlah murid ya. This dot ukuran sama dengan jumlah. This dot index sama dengan min 1. Min 1 artinya dia masih keadaan kosong ya. Lalu terakhir this dot pelajar sama dengan new murid sebanyak this dot ukuran ya. Nah, ini penting ya kalau kita menggunakan array statik ya. Array statik artinya ditandai dengan adanya simbol siku ya. Nah, di sini kurung siku ya. Oke, misalkan kita nanti memesan jumlahnya ya pada baris 69 10, berarti nanti indeksnya kalau di Java mulai dari 0 ya. Indeks ke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Maka indeks terakhir adalah indeks 9. Datanya ada 10 ya. Indeks terakhir adalah indeks 9. Indeks pertama, indeks ke 0. Data kedua, indeks ke 1. Seperti itu ya. Oke, kita sudah membuat konstruktor ya, baris 69. Lalu bagaimana untuk menambahkan ya? Nah, untuk menambahkan di sini masih sama ya, public void tambah data ya. Pokoknya di sini adalah murid ya. Oke, murid terus murid baru misalkan ya. Oke. Caranya adalah indeksnya pertama kali harus kita tambah 1 ya, karena kan min 1 ya. Min 1 ini seakan-akan direpresentasi ya, atau mungkin disama dengankan dengan keadaan kosong ya. Seakan-akan seperti itu. Kalau lambang kosong secara himpunan itu banyak ya, bisa kurung kurawal atau mungkin seperti seperti huruf O lalu kita coret, atau mungkin lambang tak terdefinisi ya, mirip angka 8 dimiringkan ya. Nah, cuma di sini di komputasi ya, di pemrograman seakan-akan ya bisa kita simulasikan, representasikan dengan angka min 1. Kenapa dipilih min 1? Kenapa tidak min 2? Kenapa tidak min 1000 ya? Atau mungkin tidak 0 ya. Kalau indeks 0 berarti datanya ada 1 ya. Karena di Java mulai indeksnya 1 ya. Android sama ya. Indeksnya mulai dari 0 ya. Sehingga kalau indeksnya kita set dengan angka 0, berarti dia ada angka. Berarti itu ada data di situ ya. Karena itu kita memilih min 1 ya. Nah, min 1 ketika kita pada baris 76 ini kita tambahkan ya dengan 1. Minus 1 ditambah 1 sama dengan 0 ya. Sehingga indeks ke 0 adalah data pertama gitu ya. Nanti teman-teman akan memahami ya. Oke. Sehingga di sini this dot pelajar ya di indeks terbaru ya. Oke, sama dengan adalah murid baru ya. Ini boleh kita tambahkan this juga ya, tidak masalah. Di this juga tidak masalah ya. Oke. Sudah ditambah, lalu bisa kita
lakukan baca ya, public void untuk baca data. Oke. Cara bacanya kita akan menggunakan konsep for ya, atau mungkin while, do while, ada repeat until ya, ada do while ya, sangat banyak di sini bisa kita gunakan. Contoh di sini dia sistem out println ya, berikut data pelajar di sekolah misalkan Microsoft ya, Microsoft Junior ya, misalkan seperti ini contoh ya. Ini tidak ada embel-embel untuk mengendorse ya. Ini juga online gdb.com ya, online compiler, bukan saya endorse ya, tidak ya. Ini banyak yang lain banyak ya, ada di w3schools.com, ada di beginners ya, book.com, sangat banyak ya referensi. Kita akan gunakan for ya, for integer i mulai dari indeks pertama sampai i ya lebih kecil atau sama dengan this.index ya ke jumlahnya. Lalu i sama dengan i tambah 1 atau i plus plus sama ya. Maka yang akan ditunjukkan di sini adalah this dot pelajar ya, this dot pelajar di indeks ke i ya, dot info murid. Nah seperti itu ya, cukup seperti ini. Terus bisa kita tambahkan ganti baris misalkan ya, seperti itu. Oke ya, sebentar ya, ini saya coba kopas dulu. Oke ya. Ini udah, sebentar, udah ya. Kalau sudah kita tulis seperti ini, nah coba di sini kita sekarang tuliskan ya. Ini tidak perlu kita tulis, bisa kita hapus dulu. Public static void main ya. Sekarang dari nilai misalkan ya. Nilai pertama, misalkan nilai pertama sama dengan new nilai ya, sebanyak apa saja tuh nilainya. Ada tugas tadi ya, coba kita maaf ke atas dulu, kita ke paling pertama ada di baris kelima ya, tugas ujian kehadiran ya. Oke. Ini bisa diginiin saja. Oke. Jadi di sini nilai adalah tugasnya misalkan 90, ujiannya 88, kehadirannya dia misalkan 8 ya, 8% ya. Setelah itu mata pelajaran misalkan berhitung ya, sama dengan new mata pelajaran ya. Mata pelajaran kalau kita cek lagi ke atas ada baris 36, nama mata pelajaran, ada kode dan nilai ya. Oke. Baris 36, nama, kode dan nilai ya. Sehingga kita akan menuliskan di sini nama mata pelajaran ya, misalkan matematika ya. Kodenya adalah misalkan M ya 1 2 3 4 ya. Lalu nilainya berapa? Nilai pertama. Misalkan seperti ini ya. Nilai pertama mengacu pada baris 89 ya di atasnya. Oke. Setelah itu sekarang muridnya ya. Murid ya, murid baru misalkan namanya adalah Nisa sama dengan new murid ya. Murid memiliki apa saja nih ya. Kita cek murid ternyata pada baris 52
ada nomor induk murid ya atau nomor induk mahasiswa, lalu ada nama lengkap ya, dan mata pelajarannya seperti itu ya. Oke, coba kita tuliskan sekarang. Nama muridnya adalah di sini Agnes Monica ya, misalkan. Oke. Agnes Monica, nomor induk ya, misalkan berapa ya? 11223344 ini contoh ya. Mata pelajarannya adalah berhitung. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ada juga sekarang nilai kedua ya, sama dengan new nilai. Oke. Nilainya di sini misalkan 75 ya, 78 dan kehadirannya dia 9. Misalkan seperti ini. Oke. Mata pelajaran oke ada berhitung juga misalkan. Berhitung sudah ya. Oke, yang lain atau mau seperti ini aja. Berhitung ya, ini berhitung yang baru ya, sama dengan new mata pelajaran. Oke, matematika. Oke, kodenya masih sama M ya, 1234, tapi nilainya adalah nilai kedua ya. Lalu ada murid yang baru ya, misalkan namanya adalah Sita ya. Sita sama dengan new murid ya di sini. Oke. Namanya ini kita beri spasi aja ya biar memudahkan membaca. Murid yang baru namanya adalah Luna Maya ya, Luna Maya. Nimenya dia 11334422 ya. Mata pelajarannya pun berhitung. Oke. Nah, di sini. Lalu kita coba beri sebuah main ya. Main system sama dengan new main ya. Misalkan dia sebanyak 100 ya. 100 atau berapa siswa atau murid dalam satu kelas, misalkan 30 ya, 30 murid ya. Sistem dot tambah ya, tambah murid baru pertama namanya adalah Nisa ya. Lalu sistem dot tambah ya, murid kedua namanya adalah Sita ya. Nama lengkapnya Luna Maya ya, seperti itu. Lalu kita coba di sini sistem ya dot baca ya, seperti ini. Bacakan, maka kalau sudah kita tulis sistem dot baca pada baris 101 ya, ketika dilakukan compile dan run ya, ini yang warna biru di sini di atasnya atau F9, maka akan mengeksekusi baris 88 ya. Di baris 88 dia akan mengeksekusi nilai. Nilai berarti yang paling atas ya, dieksekusi juga. Lalu mata pelajaran dieksekusi juga, murid dieksekusi, kembali lagi ada nilai ya di sini, lalu ada berhitung ya, kita perbaharui dengan data baru, lalu lagi ada murid di sini ya. Gitu. Dan di sini pada baris 97 main pun dieksekusi ya. Nah, kelas main dieksekusi kembali ya, terus seperti itu ya. Nah, kita coba run ya, maka hasilnya dia akan dimunculkan. Nah, seperti ini ya. Oke, berikut data siswa ya. Oke, sebentar kita coba baca. Ja, pelan-pelan ja, anak ketinggalan. Oh iya ya, nanti akan saya coba ini lagi sebentar ya. Ini di mata pelajaran murid info murid. Sebentar, ini sistem outprint tambahin lagi aja print. Kita coba run ya. Maksudnya datanya biar ini ya,
berikut data. Berarti dia setelah menampilkan nilai ya. Oke, sebentar ya. Ini untuk menampilkan nilai kita perluas lagi ya. Ini perluas. Nah, ini di sini kita tambahkan Freelan ya. Setelah ini bisa kita cek kembali semuanya. Sebentar, kita coba biar rapi saja ya. Nah ya, berikut data pelajar ya, muncul nomor induknya pertama, nama nomor induk, oh ini keliru ya, nomor induk tapi Agnes Monica, nama lengkap 112233, ini ada kekeliruan ya. Oke, indeks nilai A lulus lulus seperti itu. Oke, kita kembali lagi sekarang ya pada baris pertama. Oke, silahkan nama lengkap. Streaming. Oke, dari yang paling pertama, silakan ya. Kalau sudah, saya perbesar dulu. Oke, nah ini tinggal disampaikan ya. Ini biar memudahkan. Nah, saya beri spasi aja. Oke, kalau yang apa terlewat di mana, tinggal disampaikan ya. Kelas nilai. Tugas ujian kehadiran. Bapak yang di bawah public void itu, Pak. Ini ya. Ya. Ya, oke.
Ke bawah, Pak.
Ke bawah lagi, Pak. Ke bawah, Pak.
Oh, mantap. Belajar pemrograman. Ini kau nggak mau belajar? Ini belajar juga. Stop ini, duduk sini. Duduk sini. Tuh, ini bahasa pemrograman Java. Di YouTube-nya Adi sudah banyak. Mau belajar lagi? Iya. Benar. Ada bahasa Python, bahasa Pascal, Python, Java. Javanya ada object oriented. Ya? Tuh. Buat apa? Tadi kita jebak kakinya. Ya, 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 ya,
masukin ke itu ya, mau habis siram-siram lagi. Kalau enggak langsung ke pepaya. Ini ambil kemucing nih. Berdebu. Sok, kakak berisik dulu ya. Sok di sana dulu nih, biarin di sini. Biarin sok di sana. Oke, mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Hasil compile-nya mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalau ada yang keliru disampaikan ya. Hasil run-nya nih insya Allah sudah benar, tidak ada kekeliruan pada nama dan NIM ya. Nama lengkap dan nomornya. Penempatannya sudah sesuai. Oke, ini dia sudah lengkap dan sesuai ya. Nomor induknya, nama lengkapnya sesuai. Tadi ada kekeliruan tadi. Oke, gimana? Selesai, Nisa? Tinggal yang apa ini yang berhitungnya mata pelajaran. Oke, oke. Ini kok bisa lah mejanya habis gelap nih. Ini kotoran cicak ada. Astagfirullahaladzim. Apa sih Ryan? Gak usah teriak-teriak kan bisa. Itu kalian jemur dulu sama Umi sama Nani. Baru mandi Mi. Biar dia sebelum. Sana jemur dulu tuh. Jangan. Oh, udah Pak. Oke, silakan di share ya. Yang yang kamu silakan di share. Barangkali ada kekeliruan source code-nya.
coba di run apakah sudah. Oh itu ya. Titik. Paling pertama baris 2 baris 9 koma itu ya, integer tugas koma. Nah itu benar, integer tugas koma. Oke, coba di run lagi. This dot kehadiran itu kedahiran tuh. Baris 12 kedahiran. Yes, itu lagi sama dengannya sama. Terus info murid itu baris 89. Baris 89 Ino murid tuh dia tulisannya. Terus 89, nah itu info murid ya. Oke, coba kita run lagi. Kalian compile, apakah ada yang masih ini? Istirahat kehadiran baris 12. Oke, coba kita paling pertama kali deh, paling pertama dulu, paling atas. Nah, itu ke-6 ya, baris ke-6 kehadiran ya, baris ke-6. Oke, kita run, biarkan seperti itu tampilannya, run aja. Exception, oke kita paling bawah, baris 89. Sepertinya ada kekeliruan. I dari 0. Oh, baris 82. Di baris 82, this.index sama dengan this.index plus 1. Nah, itu ya. Oke, kita run. Alhamdulillah ya. Luna Maya dan Agnes Monica masuk ya. Coba sekarang di baris paling bawah. Nah, kalau kita coba buat pada baris 100 ya. Yakni yang Luna Maya ini ya, pada baris 100 nilainya itu 75 78 namun kehadirannya 6 misalkan. Dia tidak masuk 4 kali ya, maka akan turun nilai ujiannya dari 78 berkurang 25 ya. Maka dia akan turun grade ya. Coba sebelum dikompil perlihatkan hasilnya berapa coba. Hasilnya tadi outputnya sebelum dikompil. Oh, dikompil ya. Pasti udah berubah dia. Tadinya sama-sama A, sekarang Luna Maya turun. Turun menjadi D, tidak lulus dia. Ya, karena kehadirannya 6. Oke. Jadi dia udah dikurangi 25 ya. Ya kan ya, coba pada baris info nilai di atas kelas nilai, kalau kehadiran kurang dari 7, nah maka nilai ujiannya dikurangi 25%, akan di downgrade ya, diturunkan satu indeks atau mungkin beberapa indeks. Oke, jadi kalau kita ubah lagi dia menjadi 8 ya, atau 9 atau 10, maka tetap A dia ya. Karena dia semuanya akan lulus semua ya, karena kehadirannya tadi kecil. Silakan di run coba. Nah, di situ ada ya pada baris 19, kalau kehadirannya dia kurang ya dari 7, maka ujiannya berkurang ya. Itulah sebaiknya kita memperhitungkan juga poin kehadiran ya. Kalau sedang sakit Pak Barja atau Bu Guru, Pak Guru, bagaimana?
ya tinggal disampaikan ke gurunya bahwa sedang sakit. Kalau ada keperluan misalkan, saya sedang bepergian misalkan, karena ikut lomba, boleh, silakan, izin berarti ya. Kalau saya sekarang izin mau ketemu misalkan artis atau penyanyi, nah itu saat pelajaran sedang berlangsung ya, misalkan hari Senin kita tidak masuk. Kenapa? Hari Senin ada acara apa, misalkan ketemu artis atau mungkin apa, maka tidak bisa ya. Nah, sebaiknya saran dari saya seperti itu ya. Oke. Sehingga nilainya pun ketika kita lakukan compile sekarang berubah lagi ya. Kalau dia lebih besar dari 7 maka tidak berkurang ya ujiannya. Kalau tadi kita coba dia kehadirannya pasang 6 misalkan ya, kurang dari 7 udah, maka dia turun grade ya. Tadinya lulus A menjadi tidak lulus langsung D. Oke. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, tetap semangat. Ya, ini adalah contoh ketika kita mengkombinasikan beberapa kelas ya. Ya, ini ada banyak kelas ya di sini yang tadi sudah kita pelajari. Coba saya share kembali sebentar. Nah, ini oke, ada kelas nilai ya, ada kelas mata pelajaran, ada kelas murid ya, dan ada kelas main ya. Jadi empat-empatnya sekarang saling berelasi ya. Nanti terkait masalah relasi itu banyak sebenarnya, ada relasi asosiasi, agregasi, komposisi ya, relasi generalisasi atau spesifikasi ya. Sangat-sangat banyak. Oke, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.